Ya pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang anak dan fitrahnya. Nah, kita tadi telah mendengarkan banyak dari Kiai Jujun betapa tugas berat bagi kita sebagai orang tua yang diamanahkan oleh Allah dengan seorang anak, dua orang anak atau bahkan banyak anak, ternyata bukan menjadikan mereka untuk sekedar pandai, tetapi menjadikan mereka untuk sadar bahwa ada tugas yang berat di muka bumi ini. Nah, itulah tadi kenapa pada saat awal kita menganalogikan bahwa anak seperti ketika kita menanam padi, dibutuhkan tanah yang bagus, kemudian bibit yang bagus, bagaimanakah teknik untuk memupuk yang bagus. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama sahabat kita bersama Kang Deddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Deddy, alhamdulillah kita bisa diundang ke Bumi Sora, Buni Sora. Buni itu artinya Buni tidak Sora. terlihat. Tidak terlihat. Sora itu artinya suara. Suara yang tidak Seringkali terlihat. pendidikan kita harus sering mendengar suara yang tidak terlihat. Hari ini kan pendidikan itu masuk pada wilayah-wilayah formal pendidikan. Mendengar sesuatu yang bisa dilihat. Okay. Karena sesuatu yang bisa dilihat menjadi sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga nalarnya menjadi terbatas. Okay. Apa yang dilihat, yang didengar. Padahal pendidikan juga harus mengajarkan apa yang tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Ini yang penting. Nah, kalau orang terbiasa mendengar sesuatu yang dilihat kan mudah. Ya. Ketika ada gurunya dia baik, ketika ada bapaknya dia baik, ketika ada polisi dia baik. Ya. Tetapi ketika tidak ada itu semua, mereka tidak menganggap itu baik. Jadi kualitas yang palsu istilahnya di sini. Sehingga proses orang tua kita dulu kan mengajarkan proses kontemplatif ya. Proses pendidikan bukan hanya formal di sekolah, tetapi dia dibawa ke gunung. Dia suruh bertapa, mendengarkan sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Bukankah Rasulullah SAW juga mendapatkan wahyu ketika dia duduk bertapa, kalau orang Sunda, kalau bahasa Arabnya kan tahanus di Gua Hiro, bukankah dia mendengarkan sesuatu yang tidak terlihat? Oke, itu yang jarang kita maknai. Itu yang jarang kita maknai. Yang sangat menarik sekali adalah Kang Deddy sebagai seorang pemimpin di Purwakarta, itu justru menjadikan alam ini sebagai salah satu elemen yang patut untuk kita dekati. Jadi selama ini kita mendekati buku dan buku akhirnya menjadi orang yang textbook thinking. Ya, orang lain melakukan ekspansi perdagangan secara besar-besaran karena negerinya tidak subur. Tetapi Indonesia, tanah Nusantara ini, tanah Sunda, tanah Jawa, dan seluruh tanah di alam, tanah Makassar, kemudian tanah Papua, tanahnya sangat subur. Karena tanahnya sangat subur, sudah semestinya pendidikan itu diletakkan pada aspek dasar masyarakatnya, yaitu tanah, air, udara, dan matahari. Ketika daerah itu adalah basic pertanian, basic perkebunan, maka pendidikan harus meletakkan anak-anaknya pada basic pertanian itu. Dia harus mengenal cara menyemai. Dia harus mengenal cara menanam. Dia harus mengenal cara merawat. Dia harus mengenal cara memanen. Dia harus mengenal cara memasak. Dia harus mengenal cara memakan. Dan dia harus mengenal beradab cara membuang. Dan salah satu contoh kesungguhan itu bahkan Kang Deddy memasukkan ketika anak harus naik kelas, mereka harus menanam padi. Ini sangat menarik sekali. Saya melihat ketika orang terjadi perdebatan kurikulum. Kurikulumnya kan antara KTSP dengan kurikulum 2013. Saya berpandangan kita nggak usah ngomong itu dulu. Kita berpandangan bahwa kurikulum saya bilang ada dua. Satu ada kurikulum pedesaan, dua ada kurikulum perkotaan. Yang satu ada kurikulum untuk anak orang kaya, yang satu ada kurikulum untuk anak orang miskin. Nah, kurikulum pedesaan bagaimana? Sekolah di desa nggak mesti sampai sore. Setengah 12 pulang. Kenapa? Karena di sawahnya terhampar sekali sarana pendidikan. Di sungainya terhampar sarana pendidikan. Di hutannya terhampar sarana pendidikan. Ketika pulang sekolah maka dia ngambil rumput, bawa kambing, bawa kerbau, pergi ke hutan mencari kayu bakar. Bukankah itu proses pendidikan yang sebenarnya? Kalau anak perkotaan pulangnya harus sore. Karena apa? Ketika mereka pulangnya setengah 12, di rumahnya ibunya kagak ada, bapaknya kagak ada. Akhirnya bertemannya sama game. Jadi sama motor. Nah, yang menarik sekali adalah ketika kita mencoba untuk mentransformasi alam dan mendekatkan diri dengan mereka, selalu dikatakan oleh orang-orang itu bukankah sudah ketinggalan zaman, itu udik banget. Nah, apalagi sekarang teknologi seperti ini. Nah, itu mungkin sebuah kesalahan yang harus dikoreksi, Kang Deddy. Yang pertama saya tambah yang kedua lagi takut salah paham. Kurikulum untuk orang kaya dan kurikulum untuk orang miskin.
anak-anak orang kaya itu di sekolahnya harus banyak disuruh sama gurunya. Harus disuruh ngepel, disuruh nyapu, disuruh beliin kaca. Karena di rumahnya pasti nggak pernah. Nggak pernah, iya. Anak orang miskin di sekolah harus banyak baca. Karena pasti di rumahnya jarang baca. Jadi dibalik begitu? Dibalik dong situasinya. Di rumahnya pasti udah banyak bekerja demi ibu bapaknya. Karena bantu bapaknya kerja di sawah, bantu bapaknya berdagang, bantu cari sampah, bantu cari berbagai perangkat yang bisa menunjang ekonominya. Habis waktunya. Terus kemudian yang kedua, persoalan ketinggalan zaman. Apakah Jepang itu dia maju dengan tehnya, dia maju dengan pertaniannya, apakah dia ketinggalan zaman? Nah pertanyaannya adalah Indonesia ini krisis beras, harga beras 12.000. Salah satu penyebabnya? Karena hari ini yang makan banyak, yang nanam sedikit. Bagaimanakah akhirnya kita harus membalik krisis dalam waktu yang sangat cepat? Mungkin yang itu waktu yang sangat cepat adalah bagaimana hari ini digerakkan semua orang ke arah-arah yang produktif. Saya bilang negara harus segera membuat undang-undang yang mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dan harus dilakukan oleh anak-anak. Ketika kita mencoba untuk mendekatkan dengan alam, kondisi Indonesia saat ini, penduduk yang begitu banyak, masih cukupkah lahan akhirnya untuk memulai semua itu? Sangat cukup. Tinggal bagaimana teknologi budidayanya yang ditinggalkan. Bagaimana anak-anak yang disekolahkan oleh bapaknya itu, kalau dulunya bapaknya menghasilkan 4 ton dalam 1 hektar, anaknya sekolah jadi 8. Kalau bapaknya menghasilkan 1 ton ikan dalam 1 keramba, dengan anaknya sekolah, dia menjadi 8 ton. Kalau dulu bapaknya ngojek, dengan anaknya sekolah, jadi punya bus. Bukan dibalik. Dengan anaknya sekolah, sawahnya dijual. Dengan anaknya yang sekolah, pabriknya malah dijual juga. Jadi yang terakhir ini, intinya jangan cuma sekedar kasih makan mereka. Kan? Nah, paling utama adalah, mereka untuk... yang terakhir yang saya ingatkan pada semua itu adalah lagu saya, adalah bagaimana orang tua sekarang tuh nggak mau memberikan sesuatu yang pahit pada anaknya. Makanan harus manis, pakaian harus yang bagus. Kenyamanan semuanya justru melemahkan mereka. Nyaman semuanya. Pertanyaannya yang dipakai, yang dimakan kan punya orang tuanya semua. Anak-anaknya kan belum punya apa-apa. Dulu orang tua kita mengajarkan yang pahit-pahit. Bahkan kita sering dipukul loh sama orang tua kita dulu. Walaupun hari ini mungkin nggak boleh lah kalau sekarang. Kalau dulu kan dipukul. Apakah pukulan ibu yang saya terima ketika kecil menjadi sakit hati sekarang? Enggak. Justru pukulan itu mengantarkan saya menjadi seperti ini. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sekali lagi Allah sedang menitipkan seorang anak yang bakal mewarisi bumi. Nabi Ibrahim pun berdoa agar orang-orang yang terlahir di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang masih terus menyembah Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan tema dan perbincangan kita tadi, mencoba mendekatkan diri kepada alam adalah upaya kita untuk mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya